Oke Pak, itu mungkin tanggapannya terkait dengan kesaksian Dede yang sudah mengaku bahwa dia memberikan keterangan palsu pada 2016. Itu gimana mungkin tanggapannya? Pengakuan itu kan harus dibuktikan dengan fakta, ya. Tentunya pengakuan dia itu mengandung konsekuensi. Yang pertama, para terpidana itu berhak untuk menuntut dia, ya, dengan memberikan keterangan palsu di muka pengadilan. Hukumannya berat. Sebaliknya dia mengatakan bahwa dia itu diarahkan oleh Ibtu Rudiana. Nah, laporan terhadap Ibtu Rudiana ini sekarang sedang ditindaklanjuti oleh Mabes Polri. Kalau memang terbukti laporan itu, maka betul Dede telah melakukan memberikan keterangan palsu atau tidak sebenarnya. Tapi kalau tidak, berarti dia terkena untuk pasal mencemarkan nama baik, fitnah, maupun menyebarkan berita bohong melalui elektronik, ya, yang telah diunggah yaitu oleh Pak DM, ya. Saya kira itu nanti semua juga kena, baik yang mengunggah maupun dia. Nah, oleh karena itu kita tunggu saja hasil daripada pemeriksaan pemeriksaan Ibtu Rudiana di Mabes Polri, ya, sehingga bisa dibuktikan apakah keterangan bahwa dia diarahkan itu betul-betul bisa terbukti atau tidak. Itu aja. Tapi kesaksiannya Dede ini bisa membebaskan kah nanti untuk 7 terpidana ini yang sudah seumur hidup? Sama sekali enggak, kecuali Dede mengatakan saya pembunuhnya. Kemudian dibuktikan bahwa dia betul pembunuhnya, maka 7 terpidana itu pasti bebas. Oh, berarti belum kasus dikatakan. Sekwan Karta kan karena ada pembunuhnya. Nah, sekarang kita nunggu aja kalau memang betul bukan 7 orang itu, kita tinggal menunggu siapa yang mengaku sebagai pembunuhnya, dan itu pun harus bisa dibuktikan bahwa dia memang betul-betul pembunuhnya. Tapi apakah ada peluang kesaksiannya ini untuk membebaskan? Tidak sama sekali, ya? Saya kira, menurut saya, ya, dari secara logika hukum saya kira enggak. Karena itu kan keterangan saksi yang pertama kali diberikan itu nilainya jauh lebih akurat daripada keterangan saksi yang sudah dalam jangka waktu lama. Karena ada intervensi, ada pengaruh, mungkin karena lupa dan sebagainya. Saya kira apa yang disampaikan dia setelah 8 tahun itu menurut saya juga tidak terlalu berarti lah dalam masalah ini, bukan. Tapi kan sudah tadi mengadakan gelar perkara, ya, di Mabes Polri sendiri antara dari terlapor dan pelapor dari Dede, atau bisa dibilang dari pihak kepolisian. Itu mungkin kedepannya seperti apa sih, Pak? Ya tergantung, ya. Gelar perkara itu kan untuk bisa melihat dari kasus ini secara independen, secara objektif, ya. Karena dalam Biro Wasidik itu ada 17 orang dari berbagai fungsi, jadi tidak mungkin ada saling mempengaruhi, ya. Dan penyidik di sini pun juga tidak bisa memaksakan hasil daripada penyidikannya. Semua tergantung daripada hasil gelar perkara. Nah, kita tunggu saja hasilnya. Ya, nanti setelah itu baru kita bisa menentukan kira-kira ke depan apakah laporan terhadap Ibtu Rudiana ini bisa diterima atau tidak. Kalau misalnya tidak, tentu ada konsekuensi hukum untuk tuntutan terhadap saudara Dede, ya. Kemudian kalau misalnya terbukti dia mengarahkan dengan berdasarkan hasil gelar perkara, ya tentunya apa yang disampaikan saudara Dede ini bisa menjadi novum, ya. Bahwa dia betul-betul menyampaikan keterangan palsu, dan meskipun berakibat bahwa dia akan dituntut oleh 8 atau 7 terpidana yang masih ada di LP sekarang. Tapi dengan kesaksian Dede palsu ini, apa sih mungkin orang nggak tahu kesaksian palsu dapat hukumannya berapa? Kasus ini sekarang menjadi rame, viral, ya. Di mana-mana banyak saksi-saksi yang muncul yang pada saat dulu tidak pernah muncul. Tentu harus dibedakan antara saksi fakta, kemudian saksi ahli, atau saksi yang dikondisikan. Nah, kalau kita lihat kan mereka hanya tahu menceritakan, mendukung alibi. Tapi apakah mereka tahu kejadian? Kan kejadiannya kan pembunuhan, bukan kejadian apakah dia tahu apakah orang itu ada di mana. Belum tentu juga, kan 8 tahun yang lalu. Ya, yang jelas di sini tugas polisi adalah sudah selesai, yaitu melakukan penyidikan, ya. Kalau sudah ke pengadilan, nah pengadilanlah yang tentunya bertanggung jawab paling akhir daripada nasib seseorang, ya. Jangan kita balik lagi ke nol, ya, ke penyidikan. Saya kira sangat lucu sekali gitu, kan. Kalau dalam sistem peradilan pidana, dari hulunya di penyidikan, di hilirnya ya pengadilan. Nah, kita tunggu saja hasil PK nanti gitu, ya. Saya tidak mengatakan bahwa yang 8 atau 7 terpidana itu salah, tapi secara normatif dia sudah dinyatakan salah. Kalau nanti ada upaya hukum berhasil, ya itulah namanya keadilan.
Yang kita cari sekarang kan keadilan dan kebenaran. Keadilan bagi dua pihak, dari pihak Pak Rudiana yang anaknya meninggal, keluarganya Vina, dan keadilan bagi mungkin 8 terpidana atau 7 terpidana itu. Tapi kalau mereka mungkin dinyatakan tetap bersalah, ya berarti keadilannya berada di pihak Pak Rudiana dan keluarganya Vina. Itu aja sederhana. Tapi Rudiana sendiri kan melayangkan somasi dari pihak dari yang diwakilkan dari kuasa hukum untuk Dede, Deddy Mulyadi dan juga Liga Akbar. Mungkin tanggapan Bapak sendiri gimana sih melihatnya? Somasi itu kan untuk mengingatkan. Iya. Itu langkah yang bijak, tidak langsung mengajukan tuntutan atau melaporkan. Somasi kan kita berharap kalau orang ada yang lupa, mungkin masih bisa dimaafkan, masih bisa diperbaiki. Kalau memang tidak, ya jalur hukum pasti akan ditempuh. Ya, jadi sementara kasusnya Ibtu Rudiana sedang diproses, tentunya kasusnya Dedek juga harus diproses. Dan nanti kita lihat mana yang memang betul-betul terbukti ya, dia itu memang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan atau memang sesuai dengan apa yang disampaikan. Harus didukung dengan fakta, dengan saksi dan bukti lain. Jadi tidak asal mengatakan saya memberikan keterangan palsu, tapi tanpa ada saksi, tanpa ada bukti dan lain sebagainya. Oke, berarti Dede ini harus bisa dibilang untuk membuktikan itu harus ada bukti yang paling tidak hanya lewat lisan saja ya Pak? Ya jelas dong ya, kalau misalnya saya pun menuduh seseorang tanpa didukung dengan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawab secara hukum, ya berarti kan saya kan istilahnya menzolimin orang ya. Saya kira tidak adalah namanya upaya bagi Polri untuk menutup-nutupi ya. Ini saya sangat yakin, apalagi sudah ada eksaminasi ya, turun dari Mabes Polri, Bareskrim, Irwasum, kemudian Propam, kemudian dari Kompolnas, dari ahli-ahli pidana, yaitu sudah melakukan untuk mengasistensi Polda Jabar. Dan perlu diingat bahwa kasus ini tahun 2016. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengatakan Kapolda bertanggung jawab dan Dirkrim Polda Jabar yang sekarang bertanggung jawab, itu adalah satu pernyataan yang sangat-sangat tidak rasional. Bukti apa sih Pak yang mungkin Dede bisa bahwa dia kesaksian memberikan kesaksian bukti yang mungkin dalam bentuk tidak hanya lisan, mungkin ada berapa gitu? Yang paling tahu kan Dede. Iya. Nanti dia ajukan bukti itu kita uji. Ya. Yang paling tahu Dede, saya tidak tahu. Nah, itu kan dia mengatakan demikian, tentunya dia harus bisa mempertanggungjawabkan di muka hukum ya. Nanti kita tunggu aja lah bagaimana hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana dan Dede ini ya. Tapi kalau untuk yang terbaru besok nih, PK Sakatata, Bapak sendiri mungkin melihatnya seperti apa sih untuk PK ini? Kalau saya semuanya saya tidak bisa mengatakan pasti ya, karena bagaimanapun hakim punya hati nurani, hakim punya keyakinan, kita harus menghormati. Seperti contohnya kemarin kasus Peggy Setiawan, kan hakim mengatakan bahwa terjadi kesalahan ya dari Polda, karena apa? Semacam kesalahan orang atau error persona. Tapi kan pada saat sebelum pra peradilan itu kan Peggy dengan di berbagai media mengatakan bahwa dia itu tidak mengenal sama sekali semua pelaku. Tiba-tiba setelah selesainya pra peradilan dia mengatakan dia mengenal. Nah, ini juga bahaya. Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung, yang bersangkutan bisa menjadi tersangka lagi ya. Ini novum baru karena dia memberikan kesaksian palsu di yang kemudian disampaikan penasihat hukumnya di proses peradilan pra peradilan ya. Saya kira kita tinggal nunggu sajalah bagaimana ya kelanjutan daripada kasus yang menarik ini. Mudah-mudahan cepat selesai, jadi tidak menjadi heboh terus ya sekarang ya, gaduh ya. Mungkin seperti apa sih? Harapan saya cuma dua, kebenaran dan keadilan bagi siapapun yang terlibat harus bisa diwujudkan. Itu aja ya. Jadi apa yang benar harus benar, apa yang adil harus adil. Hanya itu aja menurut saya harapan saya.